Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang terhormat Ibu Pengawas SD Kecamatan Situbondo, Pengawas Pembina SDN 2 Dawan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Dawan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada pertemuan di bulan Februari, yaitu adalah PMOS untuk PSP angkatan kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada PMOS bulan ini topik kita yang kemarin pada topik 1 kita pada pembelajaran diferensiasi, pada topik hari ini di bulan Februari kita akan melangkah ke proyek profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, marilah kita buka dulu kegiatan PMOS pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan PMOS hari ini, mari Bapak Ibu presentasikan modul P5-nya yang telah Bapak Ibu buat di semester kedua. Mungkin sekarang sudah di pertengahan ya, di pertengahan pelaksanaan P5. Tentunya asesmen, mungkin asesmen awal sudah dilakukan Bapak Ibu. Mungkin sekarang sudah ke aktivitas Bapak Ibu. Silahkan dipresentasikan, kita mulai dari kelas tinggi, yaitu dari kelas 4. Silahkan Bu Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk kelas 4. Tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian saya ambil ini judul yaitu cerdik kelola sampah plastik. Di sini ada bab pendahuluan yang di dalamnya insya Allah ada pertanyaan asesmen awal. Di situ ada apakah dengan sampah plastik? Sebenarnya ini berkelanjutan dari kelas 1 yang intinya saya hanya melanjutkan sebenarnya tidak sama dalam kegiatan di situ, tetapi sedikit banyak untuk pertanyaan pemantik, mungkin untuk mengulang lagi anak-anak tentang sampah, dampaknya, kemudian macam-macam sampahnya mungkin perlu diingatkan lebih lanjut lagi. Kemudian di sini ada pendahuluan. Di sana isinya tentang sampah plastik itu apa, kemudian gimana cara mengelola sampah plastik itu. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang sampah plastik. Kemudian di sini ada tujuannya di sini dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Di sini alurnya, ada alur proyeknya dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pengenalan, di mana di pengenalan ini siswa aktif bereksplorasi dan mencari tahu tentang dampak sampah, pengelolaan sampah melalui konsep 3R, yakni perilaku pemakaian ulang, pengurangan pemakaian bahan plastik, dan kegiatan daur ulang. Setelah itu ke tahap pengenalan. Pengenalan itu dilanjutkan dengan tahap kontekstualisasi, di mana siswa mengacu kepada lingkungan sekolah untuk melakukan observasi terhadap perilaku mengelola sampah di sekolah. Ya, sebenarnya tidak hanya di sekolah, di rumah juga bisa. Setelah melakukan kedua tahap di atas, siswa
memasuki tahap aksi yang diawali dengan melakukan kegiatan diskusi untuk memilih ide aksi dan melakukan pemilihan produk hingga penyelenggaraan pameran produk tersebut. Di situ di pameran itu ada kampanye ide aksi. Siswa akan menjelaskan ide aksinya, mengapa sampah diolah seperti ini. Di situ. Kemudian di pameran produk itu hanya berinteraksi dengan warga sekolah yang mengunjungi pameran dan menangani tanya jawab serta memperoleh umpan balik dan evaluasi dari warga sekolah, tidak dari luar, tetapi hanya warga sekolah saja. Nah, di situ akan ada timbul ini ya, benalar kritisnya anak, kemudian kemandirian anak, kekreatifan anak. Di situ juga akan dijelaskan oleh para setiap siswa yang melakukan aksi itu. Kemudian sebagai penutup itu, seusai melakukan aksi, guru dan siswa bersama pihak berwenang di sekolah mendiskusikan bagaimana pelaksanaan aksi mengelola sampah di sekolah. Dan dari situ bisa ada umpan balik dari kepala sekolah, bapak ibu guru semuanya tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh kelas 4. Selanjutnya, target pencapaian proyek. Di sini saya ambil 2 karena nggak mungkin kalau 3. Benalar kritis dan mandiri. Benalar kritis di sini gimana anak bisa mendaur ulang sampah plastik itu, entah itu mau dijadikan seperti apa. Sebenarnya kreatif juga bisa masuk di sini, tetapi saya tidak masukkan karena bagaimana ya anak itu dalam adanya sampah yang sebanyak itu bisa, ini sebenarnya mau dibuat apa ya? Jadi dia berpikir. Nah, mandiri saya ambil, kenapa ambil mandiri? Karena masih kadang anak-anak masih dibantu orang tuanya. Gitu. Jadi saya melatih kemandirian anak. Gimana sih kerjanya sampai wali murid, Bu, ini dikerjakan di rumah? Tidak, Bu, di sekolah. Semua bahan ditumpuk di sekolah, dikerjakan sendiri sama anak. Mungkin nanti setelah melakukan pameran dan aksi, monggo diperbaiki, nggak apa-apa. Saya seperti itu. Jadi saya menilainya kemandirian anak, tidak tergantung kepada orang tua di rumah, seperti itu. Kemudian dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Di sini dimensi benalar kritis, sub elemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Target pencapaian di fase B, mengumpulkan, mengklarifikasi, membandingkan dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Kemudian di mandiri, sub elemennya mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Kemudian target pencapaian di fase B, mengidentifikasi kemampuan, prestasi dan ketertarikannya serta tantangan yang dihadapi berdasarkan kejadian-kejadian yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Kemudian perkembangan sub elemen antar fase, di situ sudah ada, Ibu. Saya baca, nggak saya. Kemudian yang benalar kritis, kemudian ini yang mandiri. Nah, sebelum melakukan proyek, apa yang harus diperhatikan? Di situ melakukan aksi di sekolah, maka perlu melakukan analisa dan mengidentifikasi bagaimana kesiapan sekolah terkait realisasi aksi proyek yang berjudul Cerdik Pengelola Sampah ini. Di situ bagaimana komitmen dan kesediaan sekolah untuk melakukan aksi sebagai tindak lanjut proyek. Kemudian memastikan keberlanjutan aksi sebagai tindak lanjut proyek ini, misalnya memperlakukan aksi pilah sampah sebagai bagian dari kesepakatan bersama atau tata tertib sekolah secara permanen. Kemudian memastikan kolaborasi dengan pihak luar terkait, misalnya untuk mengangkut sampah yang telah dipilah. Jika tidak ada, siapa yang akan bertanggung jawab mengangkut sampah sesuai prinsip terpilah, agar aksi pilah sampah tidak sia-sia. Ini tabel alur rangkaian kegiatan perkenalan, yaitu pada tanggal 6 Januari.
perkenalan tentang lingkungan. Kemudian yang tanggal 13 Januari, sifat dan dampak sampah plastik. Di situ dilakukan di dalam kelas. Kemudian konsep 4R sebagai solusi sampah plastik. Di sini di tahap pengenalan 2, 3, dan 4 itu anak-anak bisa di luar juga ya Bu ya, untuk ini melihat sampah di lingkungan sekolah. Kemudian konsep ini bukan 4R ya Bu, 3R, saya keliru ngetik. 3R ya. Kemudian kunjungan narasumber dan rangkuman, kemudian karya seni, bahan daur ulang dan refleksi awal. Di sini karya seni untuk bahan daur ulang dan refleksi awal, saya itu mengambil anak-anak disuruh membuat ini ya, botol atau buat celengan itu loh Bu. Dari awal bahan-bahannya itu difoto, kemudian caranya itu difoto juga, kemudian hasilnya. Selain itu juga saya juga membuat pop-up book tentang 3 sampah itu. Di dalamnya sudah ada rincian atau ini pengenalannya dan penjelasannya, dan juga contoh-contohnya di situ sudah anak-anak sudah berjalan. Kemudian badan perencanaan proyek. Nah, di badan perencanaan proyek ini Bu, di sana saya mengajak anak-anak tujuan kalian untuk memilah sampah dan untuk melakukan 3 itu apa saja. Dari tujuan ini badannya ada di sini Bu, sebentar saya tunjukkan. Ada di kegiatan nah ini Bu, bagian proyek tujuannya apa, terus perannya kita itu sebagai apa, kemudian situasi keadaan sekolah seperti apa, sampahnya, kemudian pemirsa, maksudnya ini ada umpan balik dari teman atau siapa, kemudian produknya tentang apa, kemudian syarat penilaiannya itu dari saya sendiri syarat penilaiannya ya. Jadi itu bagian perencanaan proyek. Intinya kesimpulan dari semua yang dilakukan dari awal, dari memilah, dari 3R itu semuanya akan ditunjukkan pada bagian perencanaan proyek. Kemudian persiapan observasi sekolah. Di sini persiapan observasi sekolah itu anak-anak ini bisa ini ya Bu ya, mewawancarai bapak ibu guru atau bapak bapak yang ini bersih-bersih di sekolah. Mungkin di situ anak-anak bisa menanyakan tentang sampah, kemudian berapa banyak sampah di sekolah, antara sampah plastik dengan yang non plastik gitu loh Bu. Maksudnya di situ. Kemudian mengolah data kerja mandiri peserta didik. Ini ada saya anggap sebelum melaksanakan asesmen formatif 1, anak-anak dikasih soal dengan saya Bu, melihat video di situ juga. Di situ apa yang dilihat kamu tentang sampah yang Bu Tini tayangkan pada video itu. Di situ. Kemudian lanjut ke asesmen formatif, yaitu penyajian data. Data dari ini video yang saya tampilkan ya Bu ya. Kemudian tahap kita sampai kepada tahap aksi. Nah di sini Bu, peranku dan solusiku memilih aksi, yaitu pertama membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Kemudian setelah itu memilah sampah sampai saya refleksi pada akhir pembelajaran. Gimana anak-anak pada saat memilah sampah? Senang enggak? Ya senang Bu, tapi bau. Nah itu dari situ kalian bisa kan di depan kelas sudah ada 2 sampah. Kalau dipilah kan yang pasti nggak kira akan bau, saya gitu. Akhirnya anak-anak karena kurangnya dalam memilah sampah itu kadang masih campuran gitu. Antara sampah plastik, sampah organik sama anorganik masih campur di situ. Kemudian mengenal sampah itu jenis plastik yang nanti
nantinya sebagai tindak lanjut dari daur ulang. Kemudian pengenalan pengolahan sampah 3R. Terus merancang aksi 3R, membuat berbagai kerajinan dari bahan sampah anorganik. Bisa mikrobrip, tas, kostum, bros. Yang kita kelas 4 itu tentang kostum. Dari sampah plastik. Kemudian simulasi pameran produk daur ulang melalui fashion show. Kemudian asesmen sumatif. Ini sudah ada juga lampirannya Ibu. Yang terakhir evaluasi tahap refleksi atau tindak lanjut, evaluasi pameran dan tindak lanjut proyek fashion show daur ulang. Jadi mungkin ada evaluasi atau tindak lanjut dari pihak sekolah, orang tua. Ini kegiatan yang pertama Ibu. Tadi sudah dijelaskan di tahap tabel alur perencanaan sebelum kegiatannya, hanya ini dari persiapan pelaksanaan. Di sini sudah jelas semua. Ada pertanyaan menarik, bagaimana kondisi seandainya kalian di daerah Dawang 2 itu ada apa saja? Ada persawahan di sebelah, terus ada bantaran sungai. Jadi guru memotivasi peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan alam. Itu pelaksanaannya itu. Bagaimana kondisi sungai? Apa yang harus kita lakukan agar tampak asri? Itu awal dari pengenalan lingkungan dulu ya Ibu ya. Kemudian lembar kegiatan peserta didik. Jika alam itu adalah rumahmu, mana yang kau pilih, rumah yang bersih atau yang kotor? Mengapa? Itu bisa dijawab di sini, di lembar ini, lembar kegiatan peserta didik. Kemudian tahap pengenalan, guru menyiapkan 2 bau plastik sampah, satu sebagai tempat sampah organik dan satu sebagai tempat sampah anorganik. Nah di situ anak-anak mulai beraksi dalam memilah sampah. Ini lembar pemilahan sampah. Di sini ada lembarnya apa saja, bisa ditulis di sini. Lembar ininya, lembar formatif pertamanya. Kemudian aktivitas ketiga, peserta didik membawa suatu benda berupa bungkus atau bekas kemasan makanan plastik pada saat memilah sampah. Siapkan kertas koran sebagai wadah untuk meletakkan benda plastik tersebut di kelas. Putarlah video. Nah ini kapan lagi sudah saya putar ke anak-anak itu di sekolah, di kelas. Nah ini lembar penyelesaian isi video. Apa sajakah sampah plastik itu? Dijawab di sini. Ini ada di buku proyeknya Ibu. Saya ambil nilainya juga. Kemudian ada kata-kata sulit yang kamu temui di waktu lihat video tadi. Tuh di situ. Sebenarnya saya sampai kepada narasumber ya, karena narasumbernya ini masih nggak bisa hadir, nggak bisa hadir, jadinya saya lala dulu ya, itu apa ke kerjaan selanjutnya, yaitu gambar. Saya kasih gambar sebuah bunga, kemudian sampah plastik bekas bungkus makan itu digunting kecil-kecil untuk ditempel. Jadi biar kreatif, biar mandiri, biar telaten anak-anak. Nah sebelum melangkah kostum kan harus ditelateni dulu, kecil-kecil detailnya. Dari itu kita bisa melatih kemandirian anak secara perlahan-lahan. Itu saja presentasi dari kelas 4 untuk proyek kelima. Mungkin perlu tanya-tanya nanti di setelah kegiatan ini Ibu ya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi sangat apresiasi yang tinggi kepada Bu Tini karena sudah berani untuk mempresentasikan hasil modul ajarnya.
modul ajar ini sendiri atau masih mengadopsi Bu? Ini Iya, diubah sedikit. Iya, menyesuaikan itu namanya Iya. ya, menyesuaikan ya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa catatan mungkin juga dari Bapak Ibu ada ya catatan-catatan yang harus diperbaiki. Mohon maaf ini catatan-catatan yang dari teman-teman, yang dari saya, dari Bu Ririn, jangan dijadikan hal ini untuk mencari kesalahan tidak, tetapi ini untuk memperbaiki modul proyeknya untuk tahap berikutnya, mungkin di semester berikutnya ya. Jadi ini masukan, tolong ditulis yang perlu nanti untuk diperbaiki, dan kegiatan ini perlu dilanjut terus Bapak Ibu, meskipun tidak dengan saya, tidak dengan Bu Ririn sebagai pengawas. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini bersama teman-teman ya, bersama teman-teman. Selain pelaksanaan proyeknya, karena di sini sudah ada tim fasilitator proyek, tolong tim fasilitatornya juga ikut di dalamnya. Ya. Ini yang komentar saya dulu, Pak. Ya. Saya lanjut ya. Ada beberapa atau mungkin dari teman-teman mau memberikan komentarnya duluan sebelum Bu Sri? Bu Sri dulu ya. Nah ini enggak apa enggak tahu atau bagaimana ini? Ya baik. Bapak Ibu ada beberapa catatan tadi yang sempat saya tulis untuk kelas 4 semester 2 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tema dan topik profil ya. Namanya profil judul. Ini perlu saya tayangkan Bapak Ibu ya. Komponen sebenarnya ini sudah saya profil modul ya, ada tema, ada topik, ada judul modul, fase, jenjang, sasaran, dan durasi kegiatan. Itu sudah ada tadi di buku ini, ada tema, ada topik, dan ada judul modul ya Bu. Tadi kemudian fasenya, kayaknya ada, fase ada, kemudian sasaran SD kelas 4. Itu ada ya. SD kelas 4 sasaran tidak ada. Nah, itu dilengkapi kemudian jangan lupa ya, SD kelas 4 sama dengan modul pembelajaran. Kalau mungkin Bapak Ibu melakukan tes awal ya, mungkin ada anak-anak yang sudah bisa memilah ya. Di kelas 1 sudah diajari sama Bu Eka. Di sana kan hanya mau produk ya, membuat produk sampah dari sampah plastik, fokus ke sampah plastik Bu ya. Jadi mungkin sudah ada anak yang pintar kan? Nah itu belum terdeteksi kayaknya. Nah itu perlu ditulis. Ada berapa anak yang sudah bisa membuat sederhana? Ya itu ya, sederhana itu perlu dideteksi. Dan ada berapa anak yang sudah mandiri, bisa ini. Ada berapa anak yang sudah berpikir kreatifnya, sudah berkembang dan sebagainya. Itu perlu dideteksi dini. Ya, dan untuk pemilihan daripada dimensi mengacu kepada raport pendidikan. Tapi saya pikir yang Buti ini sudah mengacu ke raport pendidikan, karena raport pendidikan kita kemandirian sama bernalar kritis rendah memang. Ya, Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa raport pendidikannya. Tuh, ini untuk koreksi saya. Sudah muncul semuanya, cuma itu sasaran belum ada ya. Kemudian elemen dan subelemen sudah terjelaskan tadi. Ya, dari belum berkembang dan sebagainya sudah paham. Itu. Teman-teman sudah paham itu ya. Saya kira semuanya juga sudah paham untuk ini. Kemudian untuk aktivitas. Ini aktivitas yang agak ini ya, perlu dijelaskan. Pada tahap awal tidak ada tes formatif sama sekali. Padahal tes formatif harus dimulai dari awal. Tes formatif itu kan dari tes diagnostik tadi saya katakan. Di awal tidak ada, hanya pertanyaan pemantik. Ya, hanya pertanyaan pemantik. Padahal di topik 1 diferensiasi sudah terlaksana. Makanya kemarin waktu ngirim modul observasi praktek pembelajaran, saya bilang ke Bu Tini, Pak Nanang belum mengirim ke saya modul praktek observasi praktek pembelajaran, segera dikirim Pak. Ya. Jadi itu Bu Tini tambahi diferensiasinya. Iya, tambahi diferensiasinya. Jadi kalau berfokus kepada budaya positif, diferensiasinya jangan dihilangkan. Tetap hanya satu boleh.
Proses boleh, produk boleh, isi boleh, terserah. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya hanya minta satu aja, jangan dihilangkan. Kemudian pada tahap kontekstual harusnya anak-anak lebih mengarah kepada lingkungan. Loh, kalau di lingkungan sekolah bisa dimanfaatkan, kenapa pakai video? Betul ya. Jadi ajak anak-anak ke lingkungan. Ayo kamu pilih kira-kira plastik mana yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi produk. Entah anak milih botol gelas ini, entah anak memilih botol ini. Sudah bisa dinilai kreatifnya, sudah bisa dinilai nalar kritisnya. Tanyakan kepada anak, kamu kok memilih botol, mau dijadikan apa kira-kira? Nalar kritis kan Bapak Ibu, kreatif juga masuk di dalamnya. Ya, jadi ini perlu tim fasilitator proyek masuk di dalamnya. Tak mungkin Bu Tini untuk mengerjakan sendiri hal ini. Kontekstual sesuai dengan keadaan di lingkungan sekolah. Jangan sampai kontekstual di dalam kelas. Kontekstual berarti ke lingkungan, banyak sekali. Kita bisa memanfaatkan tidak hanya di lingkungan di dalam sekolah, di luar sekolah. Tadi sempat ke sungai-sungai kan? Iya. Boleh, silakan asal bisa dikondisikan anak-anak. Mungkin bisa anak-anak bungkusnya plastik permen. Tanyakan kepada anak-anak, kamu kok milih ini nak? Ini untuk apa? Kan tujuannya ke sana, barang bekas kan? Bukan memilah-milah lagi di kelas 1. Ya, ini perlu diperbaiki Bu Tini. Silakan boleh diulang tema ini nanti ya, karena kita ingin ini ya anak-anak, karena memang di sini utamanya adalah sampah ya. Kemudian sumatif juga belum dimasukkan. Jadi setiap tahap aktivitas formatif perlu dimasukkan. Sumatif tidak usah menunggu sampai selesai. Kalau anak-anak sudah berubah sikapnya, berarti itu sumatif. Lanjutkan dengan tindak lanjut. Begitu kan ya Bu Reni kemarin saya menjelaskan. Ya, seperti itu. Jadi harusnya muncul di setiap tahap formatif. Sudah buat pemetaan formatif sumatif Bu Nini? Sudah. Belajar ke Bu Reni, ke Bu Esti. Sudah tahap untuk formatif sama sumatif. Pemetaan mau ditaruh di aktivitas mana? Mau ditaruh di aktivitas mana? Silahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu kira-kira ini lebih kemana saya. Tetapi yang saya lihat tadi, tes formatifnya lebih mengarah kepada kognitif, bukan ke sikap. Kalau sikap apa? Rubrek. Ya kan? Si A ini sudah masih berkembang, belum berkembang. Loh, mana tadi elemen-elemennya ke bawah? Pada saat anak-anak melakukan perkenalan, pada saat anak-anak melakukan kontekstual, pada saat anak-anak melakukan aksi dan sebagainya. Itu yang perlu ditekankan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian kata-kata, tadi ada kata-kata sulit, apa bahasa Indonesia? Pakai kata-kata sulit, tidak perlu saya bilang. Karena ini adalah P5. P5 orientasinya adalah perubahan sikap anak. Dan jangan lupa, ini dilanjutkan di dalam budaya kelas, dilanjutkan dalam kesepakatan kelas, dilanjutkan pada budaya-budaya positif. Makanya pada saat praktek pembelajaran praktek observasi, praktek kinerja, yang diambil budaya positif ini masukkan mandiri, bernalar kritis, masukkan di sana, bukan hanya kesepakatan kelas. Saya melihat modul ajarnya kemarin pada saat saya minta, ya hari apa saya minta, hari Jumat sudah saya minta ya, hari Jumat. Cuma yang mengirim Bu Tini sama Bu Reni, Bu Eka tidak mengirim. Ya. Jadi itu saya lihat semuanya kesepakatan kelas, nggak apa-apa, baru awal ya. Tapi tolong diselipkan pada P5-nya, diselipkan di budaya positif di dalam kelas. Selain juga di luar kelas budaya sekolah dan ekstrakurikuler. Ingat, yang mau ditekankan adalah kemandirian, bernalar kritis. Itu aja dulu. Ya, yang lain-lain nanti ikuti. Karena kita memang rapat pendidikan ke arah sana, Bapak Ibu. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, ya. Baik, terima kasih. Itu saja masukan dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah kepada Bu Tini untuk modul proyek berikutnya. Sudah bagus, tepuk tangan tadi. Untuk selanjutnya mungkin ada masukan dari Bu Ririn untuk menambahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil misalnya aja ya, namanya pendampingan gitu ya. Iya, Kepala sekolah pengawas itu pendampingan. ya. Nah, betul apa yang dikatakan Bu Makira tadi, bahwa P5 tekanannya pada profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Walaupun yang diangkat itu 2 dimensi tadi, yaitu tentang kemandirian dan kebenaran kritis, tetapi tidak meninggalkan yang lain. Contoh hubungan sosial, kemudian yang pertama terutama, apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berbudi pekerti itu harus tetap mengiringi pada yang lain. Walaupun yang ditekankan pada kemandirian dan kreativitas. Gitu. Kebenaran kritis ya, itu yang ditekankan. Tetapi yang lain tetap mengiringi, tidak ditinggalkan. Itu kaitannya dengan P5. Kemudian yang saya lihat tadi, ini kayaknya temanya berkelanjutan ya. Dari kelas bawah ke kelas yang di atasnya ya, berkelanjutan. Berarti di dalam aksi kan ada 5 aktivitas tadi ya. Ada 4 aktivitas atau 5 aktivitas, saya lihat ada 5 aktivitas lagi. Di sana ada pengenalan ya, kemudian kemudian ketika maka harus dilihat durasi waktunya. Durasi waktu. Kalau memang anak sudah kenal, pengenalannya nggak usah lama-lama, iya kan? Jadi langsung pada ini ya, bukan langsung, tetapi pengenalan tetap, tapi pengenalan yang lebih ini ya, karena anak-anak sudah kenal dari kelas bawah. Masalahnya adalah kelas tinggi. Kalau kita lihat tadi pengenalannya mulai dari mengenal sampah plastik sampai ini, padahal anak sudah tahu, ya kan, sudah paham. Berarti pengenalannya lebih lanjut lagi, mungkin di dalam pengolahan. Jadi mengenal pengolahan sampah plastik sampai ini dan sebagainya. Itu kaitannya dengan ini. Kemudian tema tadi judul sudah relevan ya. Tema topik judul itu sudah relevan. Kemudian merancang aksi. Nah, sebetulnya diferensiasi ini bisa dilihat dalam merancang aksi. Ketika merancang aksi itu biarkan anak dengan kreativitasnya sendiri. Biarkan mereka merancang sendiri dengan sampah-sampah yang ada. Ini mereka merancang mau buat apa, jangan ditentukan oleh gurunya. Itu yang lebih ini. Sehingga anak punya kreativitas, berpikir kritis. Oh ya, tadi katanya ada botol ini, saya buat apa? Biarkan anak sudah berkreasi sendiri. Jangan dituntun oleh gurunya. Gurunya mungkin hanya sekedar memberi contoh. Contoh lo bisa ini loh, sampah bisa dibuat seperti ini. Coba kalian berkreasi, buat apa? Terserah buat kalian. Gitu. Contoh itu berdiferensi dari situ. Diferensi di apa itu berarti? Produk kan? Iya, produk ya. Anak-anak bisa bikin produk, beraneka macam produk sesuai dengan kreativitas mereka. Betul. Kemudian asesmen yang saya lihat tadi, ya, asesmen memang belum tampak ya. Asesmennya kelihatannya hanya ini aja, apa ya, soal-soal untuk memotivasi aja tadi ya. Tidak ada asesmen sebetulnya. Asesmennya masih kurang, perlu diperbaiki ya. Nah, itu aja tambahan saya. Kemudian video boleh lah. Mungkin hanya untuk mengantar, ya. Bolehlah untuk mengantar, mungkin menarik minat anak dulu. Kemudian anak bisa diajak berwisata. Ajak berwisata nggak apa-apa. Tapi guru harus survei dulu. Ketika mau mengajak anak wisata, survei dulu. Kemana harus wisatanya? Halaman belakang kah? Halaman depan kah? Jadi guru sudah mempersiapkan lebih awal. Kemudian modul. Modul, walaupun Bapak Ibu itu merenovasi apa namanya istilahnya itu? Menyesuaikan ya, walaupun menyesuaikan, dibuat agak lebih jelas. Ya, agak lebih jelas. Karena ketika modul itu kita lihat di internet dan sebagainya, itu kan masih samar-samar sebetulnya. Hanya memberikan rambu-rambu kan. Tetapi lebih jelas guru itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini. Ini itu aja tambahan saya, kurang lebihnya. Nah, terima kasih untuk ini.
Puas untuk Bu ini. Bagus sudah. Iya. Saya kembalikan pada kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Rini tadi sudah memberikan ulasannya, komentarnya tentang modul kelas 4 semester kedua. Mungkin dari teman-teman sejawat akan memberikan masukan yang memberikan nilai tambah kepada modul Bu Tini. Silahkan, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Tidak boleh takut, tak boleh sampai tidak Bu Tini, sakit hati. Terima kasih malah. Ayo Bapak Ibu. Nah, ini kan untuk menambah. Untuk iya, kebaikannya. Mari, Bu Eka mungkin. Ayo, mungkin sesuai dengan Bu Reni. Ini Bu mau menambahkan saja sudah lengkap Ibu ini pemetaan penilaian profil pelajar Pancasila. Kalau di saya ini per dimensi ada sumatif dan formatifnya. Ada tabel misalkan aktivitas 1 itu formatif atau sumatif. Di dimensi yang pertama saya ambil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada aktivitas 1, 8, 10, 14 dan 15 untuk formatifnya. Untuk sumatifnya diambil di aktivitas 11. Terus untuk dimensi bernalar kritis ada di aktivitas 2, 3 dan seterusnya, dan juga ada sumatifnya juga. Di setiap dimensinya ada penilaian sumatif dan formatifnya masing-masing. Jadi diambil di aktivitas keberapa. Hanya itu sih Bu. Terus menambahkan kayak di aktivitas 1 ada kayak kolomnya tadi sudah sama, cuman di saya dijabarkan lagi per aktivitas 1 itu apa saja rinciannya yang dikerjakan, ada penjelasannya itu Bu. Jadi orang lihat di modul tidak cuma di tabel, tapi di bawahnya ada penjelasannya di setiap aktivitas apa saja yang dilakukan. LKPD-nya, materinya nanti bisa ditopkan jika banyak. Ini saya belum sempat tambahkan, ada di lampiran, jadi saya nanti foto kegiatan. Terus kolom asesmen bisa ditampilkan juga, kolom penilaiannya per dimensinya. Cuma itu saja. Yang lain mungkin? Oh ya, tambahannya dari saya. Sebetulnya modul P5 ini harusnya dibuat oleh tim. Ya, jadi tidak dibuat oleh guru kelasnya. Karena apa? Yang melaksanakan P5 ini adalah tim. Jadi tim yang harus membuat, bukan guru kelas. Nah, tapi kebanyakan hampir semuanya sekolah di lembaga itu yang buat modul tanggung jawabnya guru kelas. Padahal ini adalah kerja tim, bukan kerja guru kelas. Ini yang perlu dipahami. Termasuk guru olahraga, guru agama ini masuk di dalamnya. Karena ini P5 bukan mapel. Paham ya? Karena ini P5 yang disasar adalah profil pelajar Pancasila 6 dimensi itu. Bisa dipahami ya? Sudah dibentuk timnya? Sudah. Untuk saya ngecek timnya yang kelas tinggi siapa? Angkat tangannya. Angkat tangan Mbak Enga. Ya, siapa kelas tinggi? Kelas tinggi itu udah. Nah, berarti kekurangan modul ini berarti kekurangan tim itu. Jadi biar tahu juga, Bukan kekurangan guru kelas, kekurangan tim gitu. Tapi bagus kok timnya sudah. timnya bagus. Timnya bagus. Tahu kerjasamanya. Untuk kelas rendah siapa? Kelas rendah. Sudah gitu. Cuma kalau kerja itu Bun, itu membantu itu. Harusnya ini dikerjakan bersama-sama. Jadi P5 ini modulnya hasilnya tim, bukan hasilnya guru kelas. Itu yang perlu dipahami. Ayo, mindsetnya diubah sekarang. Jadi guru kelas dikerjakan bersama. Kita kerjakan bersama-sama oleh tim. Untuk apa dibuat tim kalau ada guru kelas yang kerja? Kerjanya bersama-sama Bu. Buatnya guru kelas. Ya baik, Bapak Ibu, itu untuk yang kelas 4. Mohon nanti lebih di ini ya Bu Tini, lebih singkat dan sebagainya. Ya. Untuk selanjutnya untuk kelas rendah, mungkin Bu Reni, ada Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengerin salamnya, Ulang Bu Reni.
tema yang berbeda. Jadi untuk seperti ini persis tidak ada sama sekali di Google. Jadi saya meniru langkah-langkah penyusunannya, tapi isinya 100% tidak sama karena beda topik dengan beda judul. Saya cuma meniru langkah-langkahnya. Di halaman pertama saya tuliskan profil, ada tema, ada topik, ada fase, sasarannya kelas siswa kelas 2, dan durasi kegiatannya setiap minggunya. Terus ada tujuan, di dalam tujuan ada pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek. Terus ada rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dalam fase, pemetaan, penilaian, aktivitas proyek. Terus yang C, di aktivitas ada tema dan topik atau judul modul, alur aktivitas P5, alur alokasi waktu, pengembangan asesmen proyek, dan pengembangan kegiatan proyek. Yang D, asesmen instrumen pengelolaan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek. Yang E, lampiran foto kegiatan dan LKPD. Bisa ditambahkan seiring waktu berjalan untuk yang E. Ini yang pertama, pemetaan subelemen profil pelajar Pancasila. Saya mengambil dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan mandiri. Alasannya saya memilih topik ini, tadi sehat makananku, sehat badanku, dengan tema bangunlah jiwa raganya. Alasannya karena membangun kebiasaan makan makanan sehat, terutama sayur dan buah. Karena anak-anak sekarang terus terang sulit untuk makan sayur, buah juga rata-rata masih pilih-pilih. Sayur hanya mau biasanya wortel yang sudah pasti mau. Kalau sayuran hijau biasanya anak agak enggan makan sayur hijau. Pemilihan topik ini dikarenakan banyak anak-anak yang kerap menyisakan sayur saat makan atau malah tidak mau sayur sama sekali. Kebiasaan makan makanan yang berwarna tajam dan berbumbu, terus makanan cepat saji, jadi anak malas makan sayur. Berikutnya rubrik pencapaian per subelemen. Di situ sudah ada tahapannya dari belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ada pencapaiannya masing-masing. Terus berikutnya pemetaan penilaian profil pelajar Pancasila. Di sini yang tadi saya jelaskan, saya mengambil nilai untuk warna hijau itu formatif, untuk yang kuning itu sumatif. Jadi per dimensi ada penilaian formatif dan sumatifnya masing-masing. Ini dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berikutnya bernalar kritis, ada formatif dan sumatifnya juga. Ini mandiri, ada formatif dan sumatifnya juga. Terus aktivitas tema bangunlah jiwa raganya dengan ini alur aktivitas proyeknya. 1. Pengenalan, 2. Kontekstualisasi, 3. Aksi, 4. Refleksi dan tindak lanjut. Di bawah pengembangan asesmen proyek, waktu pelaksanaan asesmen formatifnya kapan, asesmen sumatif dilakukan kapan, pihak yang melakukan siapa, bentuk asesmennya bagaimana, manfaatnya untuk tim proyek dan manfaat P5 ini untuk siswa dan manfaatnya untuk tim sendiri itu apa ada. Terus di sini alurnya, alur aktivitas P5, 1 pengenalan, aktivitas 1 formatif awal. Karena di sini ternyata anak-anak sama sekali tidak mengenal apa itu karbohidrat, vitamin dan mineral. Jadi kemarin sempat saya merubah program kegiatan. Saya perpanjang waktunya karena betul-betul tidak mengenal apa itu protein, vitamin dan mineral, sayur hijau, anak kurang paham. Jadi saya mengenalkan dari awal. Ini per aktivitas, di sini sudah ada aktivitas 1 formatif awal, ada penjelasannya, aktivitas 4 formatif lengkap dengan refleksinya, ada aksi, ada tindak lanjut. Mohon maaf banyak gambarnya biar tidak sepi modulnya Bu. Di sini alur proyek profil pelajar Pancasila, sama seperti yang Bu Tini tadi, pengenalan, terus aktivitas 1 berapa jam, cuma tanggalnya masih saya kosongin karena saya merubah program, jadi belum saya isi kembali.
dilakukan berapa jam belajar, berapa jam ini didapat dari 252 jam dibagi Jadi 20% dari ada rumusnya kemarin sudah pekan dibagi kemarin sudah ada caranya kerjakan, cuma saya tidak jelaskan di sini. Penjelasan tiap tahapan. Ini aktivitas 1, ini tes kemampuan awal, kemarin saya berikan ini di papan tulis, jadi saya tidak membuat LKPD dan akan menuliskan di buku proyek. Sebelum melangkah ke materi, apakah kalian mengetahui apa itu makanan sehat? Apakah sayur termasuk makanan sehat? Saya melakukan ini di awal. Terus berikutnya di aktivitas kedua, mengenalkan ini kandungan-kandungan nutrisi kayak vitamin, gizi dan sebagainya. Terus di aktivitas 3 masih sama, berkaitan dengan pengenalan makanan sehat dan manfaatnya bagi tubuh. Dari aktivitas 4 dan 5 kemarin yang sudah dilakukan, anak-anak melakukan wawancara dengan teman-temannya. Kalian suka makanan dari kolom-kolom ini. Terus membawa contoh makanan sehat, misalkan yang mengandung protein, mengandung vitamin, lalu mereka akan berdiskusi yang mereka bawa itu termasuk ke protein apa, vitamin apa, sesuai dengan yang sudah dikenalkan sebelumnya. Dan ini narasumber karena belum ini, jadi saya lewati. Nanti juga ada jadi di aktivitas 6, kegiatan mendatangkan narasumber. Setelah siswa mendengarkan penjelasan dari narasumber, nanti anak diberikan LKPD, ilmu apa yang sudah mereka dapatkan dari narasumber tadi. Jadi biar tidak hilang percuma, jadi mereka mengingat, oh tadi diberitahu ini, jadi menuliskan sesuai yang dari ahli. Terus di aktivitas 7, mengeksploitasi manfaat jenis makanan sehat. Manfaatnya kalau kamu makan sayur itu apa, kalau kekurangan sayur efeknya ke tubuh itu bagaimana. Terus di aktivitas 8 sudah mulai mengenalkan makanan tidak sehat itu contohnya bagaimana, dan jika terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat itu ke tubuh dampaknya bagaimana. Jadi diharapkan nanti perubahan perilakunya itu budaya makan makanan sehat dan meninggalkan makanan yang kurang sehat. Jadi mengurangi makanan yang berbumbu saja, berwarna pekat dan mengandung pewarna. Ini ada penjelasannya, materinya dampak makanan yang tidak sehat bagi tubuh dan dampak makanan sehat bagi tubuh. Di aktivitas 9, melakukan kegiatan aksi, melakukan permainan menjodohkan. Jadi nanti anak-anak diberikan gambar macam-macam makanan sehat, lalu mereka ini masuk manfaatnya bagi tubuh apa. Gambar jeruk, oh jeruk mengandung vitamin C. Dengan begitu anak-anak akan bernalar kritis dan paham, oh jadi yang saya makan ini betul makanan yang mengandung vitamin. Oh wortel ini ternyata bagus untuk ini. Jeruk ini manfaatnya ini, sayur hijau itu mengandung zat besi, gunanya untuk apa. Jadi anak-anak itu tidak asal makan makanan tapi ngerti, oh ternyata saya bagus kalau banyak makan sayur, itu ke badan saya bagus. Ini narasumber untuk yang kedua kali. Nah di aktivitas 11, membuat jadwal konsumsi makanan sehat di rumah dan bekal ke sekolah membawa makanan sehat. Ini masih belum dilakukan, tapi di sini ada rencana ya Bu, teman-teman, ini rencana. Misalkan anak pengennya sarapan paginya sayurnya sayur apa, terus buahnya apa, kandungan gizinya nanti anak harus tahu yang dimakan. Jadi tidak asal makan, oh tempe mengandung protein ternyata. Untuk aktivitas 12, membuat poster untuk mengajak teman-teman yang lain mengkonsumsi makanan sehat dan meninggalkan makanan yang tidak sehat, mengurangi ya. Kalau meninggalkan 100% secara langsung mungkin sulit, jadi bisa step by step. Untuk kegiatan refleksinya sudah ada di situ ya, tidak saya bacakan. Terus deskripsi aktivitas dari refleksi ini juga ada. Murid melakukan refleksi terkait kegiatan yang sudah dijalankan dan dilakukan secara bersama-sama. Catatan aktivitas, guru menyiapkan umpan balik untuk
untuk memotivasi murid. Ini aktivitas 14, membuat daftar kontribusi perubahan setiap kegiatan P5. Jadi anak-anak akan menuliskan, mungkin yang awalnya dulu tidak mau buah, ini kita tidak mau buah apel, akhirnya mau. Kenapa kok mau? Kan anak-anak jadi mengerti, ya ternyata apel itu banyak manfaatnya buat tubuh. Ya tidak mau sayuran hijau, sekarang jadi mau, iya ternyata mengandung zat gizi bagus untuk. Jadi di aktivitas 14 itu isinya seperti ini. Terus ada tindak lanjut, mengkampanyekan gerakan makanan sehat di lingkungan sekolah. Ini kolom asesmennya yang saya buat, subelemen apa, terus nama siswa, tahapannya dari belum berkembang, mulai berkembang, bernalar kritis, dan elemen mandiri. Dan lampirannya kalau yang di saya sudah ada isinya, di sini masih kosong. Coba yang kontekstual tadi dikaitkan dengan kontekstual, kalau aksi kan sudah ini. Kayaknya aktivitas-aktivitas itu tidak dipilah-pilah, itu di kontekstual apa, di aksinya apa ya. Ini pengenalan. Di itu. Penjelasan aktivitas. Ya, coba di itu di per ya. Kalau yang baik, tepuk tangan dulu untuk Bu Lady, Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman dari guru yang mau mengomentari apa tadi modulnya. Mungkin ada masukan Bapak Ibu untuk modul project yang Bu Lady ya. Ya tadi pengenalan, di sini sudah ada formatif awal. Jadi sudah lebih lengkap dari yang kelas 4 tadi ya. Karena di sini sudah ada formatif awal. Cuma di sana formatif awalnya tadi kayaknya pakai tes ya Bu Reni. Pakai tes tulis. Nah, ini selain tes tulis, Bapak Ibu, kalau tes tulis ini kan bisa anak mengarang. Tapi alangkah lebih objektif lagi kalau misalnya tes awal ini bertanya kepada bapak, ke mamanya, ke orang tuanya, karena kan masih kelas 2 ya. Iya kan? Aku benar-benar ditanya, mau saya enggak? Kalau ke mamanya kan ini suka apa, misalnya ini dan sebagainya, itu kan lebih objektif, artinya lebih lengkap lagi gitu lah ya, lebih lengkap lagi. Tidak hanya berupa tes tulis. Misalnya anak ini loh, kamu suka buah apa? Ditulis di sana, ya Bu, benar Bu, itu suka buah ini dan sebagainya. Karena setiap anak kadang kan berubah-ubah. Nah kita kan keinginan kita mengubah pola makan anak, gitu kan? Di sini adalah mengubah pola makan anak, tidak usah muluk-muluk sudah. Yang penting anak itu bisa membedakan, oh ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat. Jadi intinya jika dia beli-beli di koperasi, sergop kecil, koperasi sekolah, dia bisa memilih, ini makanan tidak sehat, tidak saya makan. Loh ini banyak sausnya, tidak saya makan. Apakah anak sudah melakukan itu? Intinya itu, tidak usah terlalu muluk-muluk, ini ya ini, tidak usah. Ya, yang penting itu anak-anak bisa memilih, memilih dan memilah mana makanan yang harus saya makan, mana makanan yang harus saya hindari. Terutama pengawet, ya kan? Warna, kemudian perasa, nah itu. Nah, ini juga diimbangi Bu Reni kepada Bu Ulfa, petugas koperasi. Kalau di kelas 2 mengajarkan begitu, maka di koperasi harus kerjasama. Makanan-makanan yang begitu jangan dijual di koperasi. Ya, tak padu ya nomor 1. Kalau anak sudah punya budaya seperti itu. Yang kedua, kita membiasakan anak. Kalau kita membiasakan anak tapi tetap seperti itu, harus memilah-milah juga. Makanya ini nanti narasumbernya, maka dari rumah sakit, insya Allah kita sudah kerjasama ya Bu Eka, dengan rumah sakit umum, dengan ahli gizi. Nanti kita bisa hubungi, tidak apa-apa. Mungkin bayarnya bisa belakangan, dia bisa urusan kendaraan ini.
Ya, jadi sudah bagus, cuma mungkin lebih diperdalam lagi ya Bu Reni. Tidak hanya di awal, nanti di akhir anak tanya lagi ke orang tua, benar Bu, anak ini sudah berubah. Kan makanya juga tidak hanya di sekolah, tapi di rumah. Juga Bu Reni kerjasama dengan Bu Ulfa, Bu, benar anak kelas 2 rekaman ini. Nah, dan itu bisa juga di aktivitas-aktivitas. Ini juga bisa masuk ke kontekstual ya Bu Reni. Anak-anak bisa melihat di jualan di jalan lokasi, ayo yang mana yang tidak sehat, mana yang tidak kontekstual. Jadi kontekstual itu anak-anak langsung ke alam, langsung ke alam. Bisa juga anak-anak membawa dari rumah. Kalau membawa dari rumah, jadi bisa ditinggal di sekolah. Bisa selesai turunan. Mentahnya sih kemarin. Iya. Jadi bawa mentahnya aja. Oh, bawa mentahnya ya, tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya kenalkan dulu lingkungan terdekat. Di sini ada makanan, koperasi. Ya, ingat Bu Ulfa kelas 2 menanamkan itu. Harus kerjasama ini. Karena semua, apalagi masuk dalam tim fasilitator untuk kelas rendah. Ya, betul-betul ini. Karena kita ingin mengubah, tidak gampang Bapak Ibu, kita mau mengubah pola budaya anak menjadi seperti ini, tak gampang, tidak segampang membalik telapak tangan. Ini pun kemarin libur 4 hari Auber, ya? Ya kan? Kita padahal sudah berupaya. Jadi kita harus terus jangan pernah lelah untuk mengubah mindset, mengubah attitude anak. Jangan pernah lelah Bapak Ibu yang dibayar itunya. Kalau pengetahuan gampang, sehari 2 hari kita menanamkan perkalian ke anak gampang. Tapi untuk attitude itu sulit. Tapi attitude yang lebih didahulukan daripada pengetahuan. Ya. Kemudian untuk berikutnya mengimbangi itu Bu Reni, mengimbangi tes awal sama tes akhir ke wali murid. Anak juga berikan kegiatan aktivitas. Saya kira di buku aktivitas sikap bisa dilakukan Bu Reni, membuat format. Anak sekarang hari Senin, kamu di rumah makan apa? Iya. Sudah? Sampai dicek ke orang tuanya. Masih Jelaskan kepada orang tua, Bu, saya ingin mengecek anak-anak ini makannya. Buat seperti itu. Sudah ada bukunya kan? Dilampiri bukunya. Boleh silahkan ditempel, boleh Bu Reni. Hari ini anak makannya apa? Minta tolong Bapak Ibu, ini sambil di motor. Komunikasi untuk P5, komunikasi dengan orang tua penting. Apalagi kelas rendah. Mungkin kalau kelas tinggi, kemandirian ya dikerjakan di sekolah, karena kalau di rumah pasti dibantu sama mamanya. Bagus ya. Karena saya mencoba kemarin tahun lalu pameran, benar bagus. Tapi mamanya yang buat. Ya. Nah, jadi saya sudah sosialisasikan kemarin. Saya tidak mau buat pameran, tapi mengikut bagusan mama nasi AKP. Kan Bu Sri bilang begitu kemarin di paling murid. Ya, biar sudah, tak apa-apa, yang penting anak. Ya Bu Reni ya, mungkin perlu ditambahkan dengan itu sehingga pola anak di rumah dan di sekolah ini sama. Kalau berak sekolah kemarin pakai buku Nedina ke rumah. Ya, makanya buku sikap itu terus meskipun ini ada benda wali murid yang mangkal, artinya buku sikap itu tidak mau ditandatangani, ya tidak mau dibawakan, ada biarkan. Kalau memang dia tidak mau, sudah diingatkan, biarkan. Ya. Berarti dia tidak mau anaknya berubah. Tapi Bapak Ibu jangan enggan untuk mengubah sikap anak. Ya, seperti itu. Kemudian ini mengeksplorasi manfaat jenis masalah ya. Ini untuk mengeksplorasi anak ini mengandung apa, ini mengandung apa. Tapi itu lebih mengarah juga ke pengetahuan. Tapi intinya itu adalah aktivitas anak. Ya, aktivitas anak yang perlu diubah. Meskipun anak tahu, ini mengandung protein, ini mengandung ini, tapi kalau tidak diimbangi dengan pemantauan dari orang tua, namanya anak kecil juga guru, percuma ngawas, meskipun hafal mengandung lemak, protein, vitamin, mineral dan sebagainya, tapi tidak dikontrol, dituntun anak-anak. Ini yang sulit di kelas rendah. Sama dengan Bu Eka ya Bu Eka, sampahnya tidak mungkin berhasil kalau ininya enak, tak bisa ya. Dan ini perlu kerjasama semua, ya semua dari teman-teman. Bukan tanggung jawab Bu Reni saja, tapi tanggung jawab semuanya, termasuk Pak Nanang di dalam kalau makanan kesehatan. Juga disarankan kerjasama sama Bu Reni.
Ya, dimasukkan pada saat pembelajaran olahraga, masukkan terutama di kelas 2. Ya, ingatkan itu. Ya, mungkin cuma itu untuk formatif, sumatif dan sebagainya sudah dilakukan. Per dimensi boleh, silahkan. Per kegiatan juga boleh, silahkan Bapak Ibu. Untuk tes semua yang mengolah adalah Bapak Ibu. Ingat, untuk P5 tidak hanya pada nilai P5 dan bukan bentuk angka, tapi bentuk deskripsi. Kemarin saya ngeyel pada Pak Subian, udah Pak, punya saya sudah deskripsi. Dia jawab, kepala sekolah tak akan pingampian, kan mungkin saya bilang dan ya. Jadi kita sudah benar Bapak Ibu, semuanya sudah pakai deskripsi. Tapi tidak satu nilai P5, tapi juga dari kebiasaan, dari budaya, dari ini, juga dari informasi wali murid. Ya, makanya berbaik-baiklah kepada wali murid kita, karena dengan beliau, dengan mereka kita bisa kerjasama untuk memantau anak-anak di rumah. Mungkin dari ini saja yang bisa saya sampaikan untuk. Oh iya, sudah tujuan tadi sudah di elemen-elemen aktivitas membuat daftar makanan sudah kerjasama dengan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk komentar P5 dari kelas 2. Mungkin dari Bu Ririn ada tambahan? Sudah bagus Bu, sudah lebih berkembang dari yang tadi ya, sudah perkembangan, seperti asesmennya juga sudah kelihatan, kemudian aktivitasnya juga lebih ini ya. Namun yang saya ini tadi kaitannya dengan gizi ya, pengetahuan gizi untuk anak-anak yang kelas 2. Perlukah ini narasumber yang harus dengan mengeluarkan uang? Kalau pengetahuan tentang gizi untuk kelas 2, apakah narasumber itu harus dari rumah sakit? Apakah narasumber itu harus dari ahli gizi? Kalau untuk kelas 2 ya, saya kira dari guru yang lain bisa jadi narasumber. Ketika kita sudah belajar, kita bisa menyampaikan tentang gizi, itu bisa jadikan narasumber. Bahkan itu dari luar yang harus mendatangkan kemudian dengan membayar ongkos dan sebagainya. Jadi narasumber tidak harus ini. Yang penting orang itu bisa memahami tentang gizi, bisa menyampaikan kepada anak, itu bisa kita jadikan narasumber. Saya kira gurunya pun juga sebagai juga narasumber. Jadi ya, guru olahraga ini pun juga bisa jadi narasumber. Jadi tidak harus mendatangkan dari rumah sakit. Toh yang kita hadapi adalah anak kelas 2, itu yang kita pahami. Jadi nggak perlulah narasumber kalau masih kita mampu. Kecuali kita nggak mampu. Contoh, kita akan menyuntikkan vaksin, belajar yang menyuntik vaksin. Waiting for connection. Kalau nggak ahlinya nggak mungkin, nggak bisa kan ya, kan harus belajar dulu untuk menyuntik dan sebagainya. Tapi kalau untuk menjelaskan bahwa ini loh makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang banyak mengandung protein, karbohidrat ini, dengan anak membawa bukti atau membawa makanan, kemudian anak sudah bisa memilah-milah, nggak perlu narasumber. Bisa dipahami ya? Daripada uangnya banyak dibeli dengan narasumber, kondisinya sama dengan apa yang disampaikan dulu. Mending buat beli baksonya dulu gitu ya. Boleh. Harus narasumber ya. Jadi haruskah narasumber itu? Timbang diejek sama Pak Piono. Cek berak tanian saublik, saya ada tentang narasumber dari pertanian ya. Nah, apa nggak bisa mempelajari sendiri tentang nanam bayam, cuma nanam bayam itu. Diejek sama Pak Piono. Diejek sama Pak Piono. Itu hektar kan? Iya. Yuk kita berpikir secara ini ya. Tuh, jadi kalau kelas 6 mungkin yang berkaitan tentang apa gitu ya, yang memang betul-betul harus mendatangkan narasumber baru, kelas 5 misalnya. Contoh lagi mungkin daur ulang, ya daur ulang karena guru itu kurang paham betul cara mengolah mungkin sampah
organik ya, yang bisa dijadikan pupuk, misalnya karena kita kurang paham betul campurannya apa dan sebagainya, cara mengolahnya bagaimana, barulah itu bisa mendatangkan narasumber. Kalau cuma memilah-milah, ini loh makanan yang mengandung karbohidrat, ini loh makanan yang mengandung protein, kelas 1 dan 2 nggak perlu narasumber. Kelas 5 pun tidak perlu narasumber kalau kita punya, kita kan sudah paham kan? Kita memberi pakai tinta apa itu? Kalau ingin melihat makanan itu banyak mengandung karbohidrat, akan punya laboratorium nih, bisa kita praktekkan. Nah, tentunya gurunya belajar dulu. Pasti itu bisa. Nah, ketika guru itu belajar, guru itulah yang dijadikan narasumber. Bisa dipahami ya? Jadi kalau cuma ini langsung tulis saja narasumbernya Pak Dana, Pak Tangan misalnya, guru olahraga. Jadi nggak perlu dari rumah sakit. Mungkin saja tambahan dari saya ya. Jadi modul ini Bapak Ibu untuk pembelajaran P5 sebetulnya tidak perlu buat. Yang penting 6 dimensi itu tertanam di dalam diri anak-anak seperti tadi. Yang di sini oleh Bu Reni yang diangkat adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan ya? Bukan anak bisa memilah ini. Yang penting anak itu bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Ya, mensyukuri nikmat dengan makan makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu sampingannya ilmu pengetahuannya disampaikan. Seperti Bu Tini tadi, kreativitas dan bernalar kritis dan mandiri. Ternyata di situ diselipkan juga kata-kata penting, kata-kata sulit dan sampai itu sampingan ilmu pengetahuan yang mendampingi itu. Nah, sama dengan ini. Jadi intinya anak bisa menghargai ciptaan Allah, mensyukuri dengan menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan rasa syukur. Kemudian ilmu pengetahuan yang lain mengiringi. Oh, ternyata nasi ini banyak karbohidratnya. Oh, ini banyak proteinnya. Oh, yang dipentingkan oleh tubuh kita itu ini. Dan semuanya itu sudah disiapkan oleh Allah. Itu inti pentingnya. Dimensi itu yang pentingnya. Paham ya? Jadi kalau cuma itu nggak usah narasumber. Belajar dari saya. Saya kembalikan pada Bu Dila. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Rin. Mungkin dari teman-teman, namanya observasi teman sejawat harus bisa berkomentar. Ayo, mungkin apa lagi yang perlu untuk perbaikan pada modul? Nanti di semester berikutnya di tahun pelajaran 2024-2025 tim harus kerja. Kalau mungkin bisa modulnya buat sendiri, tidak usah ke PMN. Iya. Ya, sudah tahun ketiga loh. Tahun ketiga harus sudah buat sendiri. Ya, nanti kita IHT untuk pembuatan itu. Ya, Bapak Ibu. Terus siap, sudah bisa kan? Saya kira bisa, nanti saya bantu kok. Ya, ya. Siapa yang komentar? Mereka mungkin? Enggak apa? Enggak ada. Sudah lengkap. Enggak, mungkin masih ada. Untuk sasaran belum nih Bu ya? Sudah. Ada. Maksudnya berapa ini? Oh ya. Iya kan, Ya, yang memahami makanan. Ya, Belum jadi terlihat di sini. ya diferensiasinya masukkan Bu Reni ya. Kemudian mungkin di proses itu ya, tadi yang memilah-milah, yang membawa makanan itu kan sudah masuk diferensi. Cuma ada berapa siswa yang ini perlu dimasukkan di sana, sehingga juga menentukan pada tes formatif cuma itu. Mungkin itu bagus. Yang lain tadi mungkin Wesley sudah ya, baik Bapak Ibu. Sekarang jam menunjukkan pas jam 2. Lanjut atau masih satu lagi? Udah ya, nanti mesti komentari secara pribadi ya Bapak Ibu ya. Cuma ini perlu ada informasi untuk P on PMO mungkin sudah cukup.
Sekian Bapak Ibu, tetapi jangan tunggal dulu karena ada beberapa informasi. Untuk PMO-nya saya tutup ya Bunda. Terima kasih kepada pengawas, kepada Ibu Riri yang telah memberikan masukan kepada kita tentang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk Bapak Ibu yang belum presentasi mohon untuk diperbaiki mengacu kepada komentar-komentar yang tadi sudah saya sampaikan sama Bu Pengawas dan juga sama teman-teman guru ya. Mungkin itu bisa dikelola lagi untuk instrumennya ini. Silakan kalau memang diupload nanti laporan saya kasih contoh, saya buat dulu pribadi, nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi punya saya. Kemungkinan kalimat-kalimatnya sedikit diubah saja ya, untuk kalimat observasinya, untuk kotak-kotak lalu monggo silakan ya. Kemudian Bapak Ibu saya tutup dulu untuk PMOS pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.